Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi di channel Moven TV. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang inilah dia converter fiber 2FO1 Ethernet yang kemarin sore itu kena gundala alias petir alias geledek alias sebledek ya. Jadi kalau misalkan musim hujan itu rawan sekali, apalagi di cuaca yang ekstrim. Hujan itu sekitar jam 12 siang sampai pokoknya sore-sore itu adalah waktu-waktu yang hujan. Maksudnya suasananya itu hujan cuaca. Nah, untuk pengguna fiber converter fiber optik itu kadang dibuat was-was, apalagi kalau memang converter itu cuman satu-satunya, nggak ada cadangan, itu kan was-was sekali. Nah, ini kemarin ceritanya yang HSRPO 2FO1 Ethernet itu tiba-tiba salah satu portnya, yaitu port FO bagian yang A itu nggak bisa, dan usut punya usut itu memang kena gundala alias kena petir ya. Nah, kena petir di sini bukan berarti petir menyambar jedar itu langsung ini keluar asap konverternya, itu nggak seperti itu. Karena memang konverter ini kalau misalkan petir itu menyambar jedar gitu kan, nah itu aliran listrik dari bawah itu melonjak ke atas, jadinya ini terkena lonjakan listrik yang berakibat ya salah satu port itu atau bahkan dua-duanya kena petir. Nah ini ya bagian yang B itu bisa. Sekarang kita coba dari B ke A ya. Jadi ini sumbernya dari B di sini ya. Ini dari B, terus ini ke A. Dia nggak mau hidup, ya kan? Padahal yang B tadi hidup. Otomatis cuman bisa yang sebelah, yang B bisa, yang A nggak bisa. Nah, seperti ini. Dari B ke A, seperti itu. Di sana di bagian B yang kena petir itu juga ini yang akan kena petir. Di bagian yang pengirimnya yang yang A ya tadi ya. Sebentar. Ini A ke B. Nah, masih bisa kan? Yang B, artinya yang B nggak kena petir. Otomatis masih bisa, yang kena itu yang A. Tapi di rumah saudara itu yang B itu juga kena petir, artinya dua fiber 1 FO ini dua konverter ya. Yang sebelah pengirimnya itu yang bagian penerimanya itu single, itu bagian B itu kena, terus yang bagian A ini juga kena, seperti itu. Jadi dua sisi yang kena, bukan cuma satu sisi. Kita buka semuanya ini ya, untuk sekrup-sekrupnya kita buka untuk memperbaikinya sambil cerita-cerita ya. Nah ini kan HSRPO 2FO1 Ethernet ini kan sebagai estafet gitu kan ceritanya. Nah, yang dari mikrotik itu kan lari ke sini ke port yang B, di mikrotik itu A, terus loncat pakai kabel fiber itu ke port fiber yang B di sebelah HSRPO ini ya. Nah itu masih bisa. Terus yang B
Kok yang B, yang A ini ya, SR-PO sebelahnya ini yang A itu ditarik kabel ke port fiber yang B single yang dulu pernah saya bikin video. Nah itu juga kena, tapi sudah saya perbaiki kan. Yang B, ini yang A belum saya perbaiki, jadi saya perbaiki sekarang karena memang lagi ada waktu dan lagi mau dibutuhin untuk konverternya. Oke, semuanya ini kita buka untuk sekrup-sekrupnya. Kalau musim hujan itu memang, apalagi kalau petir, itu rawan sekali untuk konverter fiber itu kena gundala ya, atau kena petir, kena geledek. Solusinya biar nggak kena petir itu harus pakai anti petir. Wah, ternyata ini kok seperti ini ya. Apa ini bekas servisan atau gimana? Soalnya ini kok nggak full board. Ini cuman setengah ya. Kayak sekelas HTB Netlink ya. Cuman half board. Kalau yang kemarin itu yang HSR-PO CM100 itu warna biru ya boardnya ya, atau PCB-nya, dan itu full. Tapi kenapa ini setengah? Pantesan ini gampang kena petir atau gimana ini? Kalau ini full board sih bagus saya rasa. Tapi ini kok cuman setengah PCB-nya. Apa ini dalemannya palsu? Atau mungkin bekas servisan ya. Oke, kita akan mengganti port yang A ya, yang rusak, port fibernya yang terkena petir. Saya sudah membeli kemarin kan 2 pasang, A dan B. Yang B sudah saya pasang di mesin converter yang single, dan ini akan saya pasang di yang A ini karena A ini minta ganti teman-teman. Nah, sama ya, untuk kodenya juga sama, pastikan itu sama. Jadi kalau B ya B, kalau A. Bisa sih ini diganti B, jadi nanti sama-sama B itu bisa, tapi saya nggak punya. Saya punyanya yang A ini. Kalaupun diganti B bisa sebenarnya, nggak harus A ya. Jadi mau dipakai jadi B semua itu bisa, tapi ini minta diganti karena ini yang kena petir. Oke, kita lepas dulu untuk port fibernya. Kita siapkan solder, kita panasin dulu untuk soldernya. Selain itu kita butuh flux. Ini nggak harus sih. Flux ini untuk mempermudah saja untuk proses pensolderan nanti. Ini saya kasih flux ya, biar PCB-nya itu papan mesinnya nggak gosong atau nggak kepanasan lah istilahnya. Karena kalau kepanasan itu kadang sampai ngelontok ya, untuk PCB-nya apa ya istilahnya, ngelontok itu mengelupas ya. Nanti berakibat fatal kalau mengelupas jalur-jalurnya itu nggak bisa dipakai, jadi percuma. Terus kita pakai, ini adalah sedot timah. Teman-teman bisa beli di online atau di tempat elektronik untuk sedot timah. Ini murah, cuma 10.000 saja. Nah, cara kerjanya ya ditekan terus seperti ini. Kayak suntikan ya. Kita panasin. Terus kita tekan bagian ini yang saya tekan di jempol ya. Kita panasin timahnya terus kita sedot. Seperti itu
biar gampang untuk melepasnya. Jadi timah yang sudah cair itu disedot sama sedot timah. Ini nggak harus sih, nggak harus pakai sedot timah juga. Kalau adanya solder ya solder saja. Itu bisa diongkek-ongkek nanti ya. Apa diongkek-ongkek itu? Dicukit ya, biar lepas. Tapi karena ini ada sedot timah, jadi timahnya nanti kesedot. Jadi untuk proses pengongkek-ongkekan ya, proses ongkek-ongkeknya itu jadi gampang cara lepasnya kalau pakai sedot timah. Karena apa? Timahnya itu tersedot semua, jadi gampang untuk melepas. Apalagi pakai fluk, gampang. Tapi kalau fluk itu meluber ya kemana-mana, karena memang kalau kena panas itu langsung mencair. Tapi aman, fluk itu nggak bikin konslet, nggak. Karena sejenis apa ya, minyak gitu ya, bukan air, nggak bikin konslet. Oke, sudah selesai dan ini sudah saya lepas. Ini dia, sudah saya lepas untuk port fibernya. Kita ganti dengan yang baru ya. Ini yang A. Ini stikernya saya lepas saja ya, biar buat bedain A mana, yang B mana. Ini bisa nggak sih dilepas? Oh bisa ternyata. Kita pindahin tempel di sini. Nah ini bagian A ya, ini yang baru, belum pernah dipakai. Nah seperti ini. Kita tancepin. Terus kita tinggal solder deh. Tapi sebelumnya saya kasih fluk dulu di sini ya. Di kaki-kakinya saya kasih fluk. Untuk fluk ini juga murah berapa ya? Saya lupa. 10.000 atau berapa, 14.000. Tapi kayaknya 10.000 deh untuk fluk. Oke, ini kita tancepin di sini, terus kita taruh di sini, di atas ini. Ini kok jombat ya. Oke, kita ganjal saja di sini. Karena memang nggak full board ya. Kalau full board, full PCB itu bagus sebenarnya. Tapi ini kenapa cuman setengah? Setengah itu nggak bagus. Bagus sih sebenarnya. Tapi kayaknya kalau yang full board itu bisa PoE deh. Kalau yang ini nggak tahu, nggak support PoE mungkin. Atau mungkin support, kurang tahu. Belum saya coba juga. Kita siapkan tinol. Tinol adalah timah gulungan. Soldernya udah panas. Oke, kita solder. Karena sudah kita pakein fluk tadi ya. Jadi gampang nanti langsung mencair cus gitu, langsung membentuk timahnya itu. Langsung nempel lah, nempel di besinya. Jadi nggak lengket kemana-mana. Nah, udah selesai. Wah, sepertinya kurang ke dalam ya. Kurang ke dalam. Oke, kita kasih fluk lagi. Kita tekan ke dalam biar presisi. Biar rapat. Oke, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, kita tinggal pasang atau kita rakit kembali ke casingnya. Casingnya seperti ini. Tapi kalau pengen gampang, itu kalau misalkan rusak seperti ini atau kena petir, tinggal beli PCB-nya saja. Beli mesinnya saja, itu ada. Itu kalau 2 fiber 1 LAN seperti ini kadang 160.000 boleh itu. 170.000 lah dapat. Tapi mending beli baru ya, 200.000 selisih 30.000.
Itu pun PCB nggak ada adaptornya. Ya, karena ini memang saya punya sisa ya saya pakai. Oke, mungkin itu saja video untuk edisi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.